Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Putri. Kali ini kita akan belajar bareng tentang deret aritmatika. Nah, apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan berurutan suku-suku barisan aritmatika. Jadi bentuk umumnya karena merupakan penjumlah berurutan ya, penjumlahan berurutan, maka bentuk umumnya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, karena ini merupakan penjumlahan berurutan suku-suku barisan aritmatika, maka berlaku juga rumus yang ada pada barisan aritmatika. Masih ingat ya? Ada rumus UN seperti ini. UN itu sama dengan A plus N min 1 dikalikan beda. UN adalah rumus suku ke N, A suku pertama, N banyak suku, sedangkan B adalah beda atau selisih yang didapatkan dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Nah, sekali lagi karena deret aritmatika ini adalah penjumlahan berurutan suku-suku barisan aritmatika, maka ada rumus jumlah. Nah, saya tuliskan lebih dulu. Sn, rumus jumlahnya ya, sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Nah, Sn ini yang perlu diingat adalah merupakan jumlah ya n suku pertama ya, jumlah n suku pertama. Maksudnya apa? Jadi misal saya ditanyai S10 gitu, maka ini adalah jumlah 10 suku pertama. Jadi yang dijumlah adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan U10. Nah, kalau cuman 10 suku masih mudah dijumlah manual. Nah, kalau nanti yang ditanyakan S25, S50 nggak mungkin dong ya kita hitung satu persatu. Maka kita pakai rumus ini. Dalam hal ini N tetap banyak suku, A tetap suku pertama, UN ini biasanya mengacu pada suku terakhir pada deret aritmatika yang diketahui. Nah, rumus pertama ini bisa kita turunkan menjadi rumus kedua karena UN ini kan ada rumusnya ya, jadi kita masukkan. Nah, jadi kalau kamu nggak hafal rumus yang kedua ini, asal kamu hafal rumus yang pertama kita bisa cari. Nah, kita masukkan UN itu adalah A plus N min 1 dikalikan B. Oke, jadi kita tulis kembali, ini tetap N per 2, A tambah A 2A ditambah N min 1 dikalikan B. Jadi ada dua rumus, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN, yang sering pakai ya. Yang kedua adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 kali beda. Nah, kapan pakai yang atas, kapan pakai yang bawah? Jika deretmu itu sudah ada suku pertama dan suku terakhirnya, langsung pakai ini aja. Tapi kalau belum ada, kamu bisa menggunakan rumus yang kedua. Oke, sekarang kita berlanjut pada contoh soal yang pertama. Diketahui deret 2 tambah 7 tambah 12 dan seterusnya sampai 152 itu sama dengan X. Nah, tentukan nilai dari X. Artinya kita disuruh jumlahkan kan ya, dari suku pertama sampai suku terakhir, dimana kita nggak tahu ini suku terakhir ini sebenarnya suku keberapa. Jadi kita mau mencari S yang entah berapa gitu. Jadi kita harus nyari N-nya dulu. Jadi kita data satu persatu. A ini adalah 2, suku pertamanya 2. Beda, kita ambil aja suku kedua dikurangi suku pertama, berarti nilainya 5. Kemudian 152 itu kita anggap sebagai UN untuk N yang kita belum tahu dan harus kita cari. Jadi UN-nya adalah 152. Oleh sebab itu, sebelum kita mencari S-nya, berarti kita harus mencari N-nya dulu. Jadi kita masukkan ke dalam rumus UN ya. A plus N min 1 dikalikan beda itu sama dengan 152. A-nya dimasukkan berarti 2 ditambah N min 1 dikalikan 5 itu sama dengan 152. Berarti 5N ya ditambahkan 2 dikurangi 5 ini sama dengan 152. 5N min 3 itu sama dengan 152, berarti 5N nilainya adalah 155 ya. 5N itu 155, jadi N-nya adalah 155 dibagi 5, berarti nilainya adalah 31. Jadi ternyata 152 itu suku ke-31. Artinya apa?
artinya kita harus mencari S31 gitu ya, karena kita ini kan suku pertama sampai suku ke-31. Kalau kita mau nyari jumlah seluruhnya berarti kita mencari S31. Ini berapa? Kita tulis kembali rumus SN-nya. Ini nggak ditulis sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman semakin sering kamu tulis berulang kali nanti cepat hafalnya gitu. N per 2. Nah, karena suku pertama dan suku terakhirnya ini kita udah punya, maka rumus yang kita pakai ini aja, plus UN. Oke, jadi S31 berarti sama dengan 31 per 2 dikalikan suku pertamanya 2 ditambah suku terakhirnya adalah 152, berarti sama dengan 31 per 2 dikalikan 154. Nah, daripada ini trik aja ya, jangan dibagi kemudian dikalikan gitu ya. Lebih baik kita bagi dulu baru kita kalikan. Jadi ini sama dengan 31 dikali 154 bagi 2 itu 77. Berarti hasilnya adalah 2387. Oke. Setelah soal ke-1 ini nanti kita coba bentuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, bentuknya kita buat sedikit berbeda ya. Sebenarnya intinya akan sama aja sih sebenarnya, cuman bentuknya aja yang sedikit berbeda. Nah, diketahui deret aritmatika 3 tambah 6 tambah 9 dan seterusnya, hasil penjumlahannya adalah 165. Jadi dalam hal ini yang diketahui adalah suku pertama, kemudian bedanya, kemudian SN-nya, tapi untuk N yang kita tidak tahu, kemudian suku terakhirnya juga nggak tahu. Nah, kita diminta untuk menentukan banyak suku dan suku terakhir yang memenuhi deret tersebut. Nah, kita data satu persatu. A itu nilainya adalah 3, beda nilainya 6 kurang 3, 3. Kemudian SN nilainya adalah 165. Nah, karena yang kita miliki SN ya otomatis rumus yang kita pakai rumus SN dong ya, bukan rumus UN kayak tadi. Rumus SN yang kita pakai adalah N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan B. Kenapa? Karena suku terakhirnya kita nggak tahu, jadi kita pakai rumus yang ini. Kita masukkan saja, ini berarti nilainya 165, saya letakkan di kanan. Kemudian kita tulis kembali N per 2, 2 kali A nya 3 berarti 6 ya, 6 ditambahkan N-1 dikalikan bedanya 3 sama dengan 165. Berarti ini N per 2 dikalikan 3N, di sini ada 3N. Di sini ada min 3 ya, ini 3N, kemudian ini min 3. Jadi ada 6 dikurangi 3 berarti plus 3. Ini sama dengan 165. Nah, seperti ini, kemudian kita kali silang. Nanti akan ada N dikalikan 3N plus 3 sama dengan, karena dikalikan silang berarti 2 menjadi pengali di sini, 165. 2 kali 165. Ini berarti 3N kuadrat ditambahkan dengan 3N sama dengan 330. Nah, jangan buru-buru untuk memfaktorkan. Ini bentuk pemfaktoran. Kenapa ada bilangan kuadratnya? Kemudian ini bisa dinolkan ya. Jadi ini bentuk persamaan kuadrat. Ada pangkat 2 di sini. Jadi nanti arahnya harus kita faktorkan. Tapi kita lihat dulu kalau dia bisa disederhanakan ya kita sederhanakan dengan buru-buru. Ini kelihatannya kelipatan 3 nih, berarti bisa dibagi 3 semua. Jadi ini nanti tinggal N kuadrat, kemudian ditambahkan dengan 3N bagi 3 ini N, kemudian ini menjadi 110. Nah, 110 kan di kanan, pindah ruas menjadi min 110 di ruas kiri. Nah, sekarang kita tinggal memfaktorkan. Oke, kita tulis kembali tadi N kuadrat gitu ya, tadi N kuadrat ditambahkan dengan N dikurangi 110 sama dengan 0. Nah, kita harus memfaktorkan seperti ini materi kelas 10 ya kalau tidak salah nih ya. Jadi ini karena N kuadrat berarti di sini N, di sini N. Terus kita harus menemukan dua bilangan. Kalau dikali itu minus 110. Karena minus berarti di sini harus plus, di sini harus min ya. Plus kali min kan min. Nah, kalau dikali dia 110. Tapi kalau dijumlah dia nilainya 1. Nah, berapa ya? Kalau dikali nanti hasilnya adalah min 110. Kalau ditambah nanti hasilnya harus 1. 1 itu plus 1 di sini koefisiennya. Jadi pilihan kita adalah 11 sama min 1.
11 sama 10 ya. Ini 11 dikali min 10, min 110. 11 ditambah min 10 hasilnya 1. Jadi di sini n plus 11-nya sama dengan 0, berarti n-nya harus sama dengan min 11, atau n min 10 ini harus bernilai 0 sehingga n-nya harus 10. Nah, otomatis karena n itu banyaknya suku, nggak mungkin dia bernilai negatif. Jadi banyaknya suku adalah 10 suku ya. Jadi x ini nilainya 10. Jadi kalau ditanyakan suku terakhirnya, berarti x ini adalah suku ke-10. Berarti sama dengan kita pakai rumus A plus n min 1 dikalikan B. Berarti sama dengan A-nya tadi 3 ditambah 10 dikurangi 1 berarti 9 ya, nanti dikalikan bedanya 3, berarti sama dengan 3 ditambah 9 kali 3 27 sama dengan 30. Jadi banyaknya suku adalah 10 dan suku terakhirnya adalah 30. Sekarang kita coba untuk jenis soal yang ketiga. Diketahui suatu deret aritmatika dengan jumlah 5 suku pertamanya adalah 85 dan jumlah 10 suku yang pertama adalah 370. Nah, diminta kita untuk menemukan jumlah 3 suku yang pertama. Jadi kita tulis apa saja yang kita ketahui tadi. Jumlah 5 suku pertama itu artinya S5 gitu ya, sama dengan 85. Sedangkan jumlah 10 suku pertama berarti S10 sama dengan 370. Nah, kita diminta untuk menemukan S3 nya itu berapa. Sekarang kita uraikan satu persatu. Saran saya kita mulai dari yang lebih besar ya, S10 dulu. S10 itu Sn ya, berarti rumusnya adalah n per 2 dikalikan 2a plus n-1 dikalikan beda, itu nilainya adalah 370. Berarti di sini S10 berarti ya S10 per 2 dikalikan 2a, karena a nya nggak ada, belum tahu ya ditulis saja gitu ya. Ini berarti 10 dikurangi 1 dikalikan beda, nilainya 370. Oke, kita lakukan pencoretan dulu biar lebih kecil nilainya. Nah, ini berarti setengah dikalikan 2a plus 9 beda sama dengan 37. Kita lakukan perkalian silangnya antara 2 dengan 37, jadinya 2a plus 9b sama dengan 37 dikalikan 2 berarti 74. Nah, sekarang ini kita ambil sebagai satu persamaan dulu. Sekarang kita bergerak ke S5. S5 tetap rumusnya sama, n per 2 dikalikan 2a plus n-1 dikalikan beda, nilainya adalah 85 ya. Berarti di sini 5 per 2 dikalikan 2a plus 5 dikurangi 1, n-nya 5 kan? Ya, berarti 5 kurangi 1 4 beda, berarti sama dengan 85. Nah, sekarang kita kecilkan kalau mungkin. Jadi ini 5 sama 85 kan bisa disederhanakan nih. Ini habis, tinggal 1. Sedangkan ini 85 bagi 5 nilainya adalah 17 ya. 17. Sehingga ini menjadi 2a plus 4 beda. Nah, 2 sama 17 kita kalikan silang menjadi 34. Sehingga ada 2 persamaan yang akan kita eliminasi. Kita letakkan di sini. 2a ditambah dengan 9 beda sama dengan 74. Kemudian 2a ditambah 4 beda sama dengan 34. Yang ini ya, ini dan ini kita eliminasi, kita kurangkan, hasilnya adalah 5 beda sama dengan 74 dikurangi 34, berarti sini 40, berarti B nya nilainya adalah 8. Sekarang selain kita punya itu, kita harus mencari apa? Berarti kita harus mencari nilai A. Berarti kita masukkan ke salah satu. Ini kalau kita kecilkan, ini ya, kita kecilkan, ini menjadi A plus 2b sama dengan 17 lagi ya. Ini kalau kita kecilkan, kita buat untuk mensubstitusi di sini. Berarti A ditambah 2b, b-nya 8, ini sama dengan 17 kan. Berarti ini A sama dengan 17, ini kan 16 nih ya, pindah ruas menjadi
di sini min 16, berarti nilainya 1. Nah, kalau sudah punya nilai A, kemudian juga nilai B, kalau kita mau nyari S3, berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadinya N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan B, tinggal dimasukkan, berarti di sini 3 per 2 dikalikan 2A, berarti 2 kali 1, 2, ditambah 3 kurangi 1, karena S3, N-nya 3, berarti 3 kurangi 1 kan 2 nih ya, dikalikan bedanya 8. Nah, ini berarti 16 tambah 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 kali 3, 27. Jadi jumlah 3 suku pertama adalah 27. Beranjak ke soal yang terakhir. Yang terakhir ini malah membutuhkan kita fokus lebih tinggi ya. Tentukan jumlah semua bilangan asli antara 5 dan 170 yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 4. Nah, ini harus hati-hati karena ini ada bilangan asli antara, ini kan ada kata antara, berarti 5 sama 170 tuh nggak boleh dimasukkan, berarti minimalnya 6, kemudian 7 dan seterusnya, terakhirnya adalah 169. Tapi bukan ini yang kita cari jumlahnya. Dari bilangan ini kita harus mencari yang habis dibagi 3 dulu. Jadi kalau saya gambarkan ya, ini nanti ada bilangan yang habis dibagi 3. Awalnya ini. Kalau kemudian kita cari yang habis dibagi 3 aja ya. Habis dibagi 3 kita coba cari, berarti 6 gitu kan. Berikutnya 9, 12 dan seterusnya, terakhirnya adalah yang habis bagi 3 ada 168. Nah, ini perhatikan, ini adalah deret aritmatika nih ya. Deret aritmatika yang memiliki suku pertamanya itu adalah 6, bedanya 3 ya, ini kan bedanya 3. Kemudian suku terakhirnya adalah 168. Nah, ini kalau jadi rumah, ini kita buat gambaran di sini. Jadi 6 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya sampai dengan 168 tuh di sini nih bilangannya. Lah, dari bilangan yang habis dibagi 3 ini ada 2 macam. Kita bagi, ini tidak menunjukkan jumlah ya, banyaknya ya, ini kita bagi sembarang aja. Yang di sini dia habis bagi 4. Ini habis dibagi 4. Lah yang ini tidak habis dibagi 4. Nah, yang saya arsip ini tidak habis dibagi 4. Ini tidak habis. Nah, hati-hati, yang kita cari itu justru yang dia habis bagi 3 tapi tidak habis dibagi 4. Dan ini justru yang tidak bisa dibuat jumlah langsung karena ini bukan deret aritmatika. Kalau yang ini kamu perhatikan, kalau dia habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 4, itu artinya apa? Artinya dia itu habis dibagi 12. Oke. Jadi yang habis dibagi ini bisa kita cari karena dia merupakan deret aritmatika. Kita tulis di sini habis dibagi 3 dan 4. Habis dibagi 3 dan 4 tuh habis dibagi 12, berarti ya 12, kelihatan 12 saja, 12, 24, kemudian 36 dan seterusnya, terakhirnya juga tetap 168 karena 168 itu juga bisa dibagi 12. Nah, ini merupakan deret aritmatika dengan A-nya adalah 12, kemudian bedanya adalah bedanya adalah 12 juga, kemudian suku terakhirnya juga 168. Nah, logikanya kita tidak langsung menghitung masing-masing bagian ya. Kalau kita mau nyari jumlah S ya, S yang tidak habis, saya singkat aja ya, yang tidak habis dibagi 4, itu berarti kita harus mencari jumlah yang habis bagi 3. Oke. Jadi yang segini ini ya, yang lingkaran penuh yang habis dibagi 3 ini harus kita tahu jumlahnya berapa. Nanti kita kurangi dengan jumlah yang habis dibagi
4 dan 3 sisanya. Jadi kalau keseluruhan ini kita cari, kita kurangkan dengan yang bagian putih ini, maka dia akan mendapatkan hasil dari yang arsir. Itu logikanya. Saya tulis dulu. Ini habis bagi 3 dan 4. Nah, maka dari itu step selanjutnya setelah kita pahami runtutan berpikirnya, kita harus mencari S yang habis bagi 3, kemudian S yang habis dibagi 3 dan 4. Sekarang kita coba hitung jumlah bilangan yang habis dibagi 3. Nah, deret aritmatikanya seperti ini, A-nya 6, bedanya 3, kemudian suku terakhirnya tadi 168. Nah, karena kita Sn itu butuh N, jadi kita harus nyari ini 168 itu suku keberapa gitu. Jadi kita masukkan dulu ke rumus UN. Nah, oke, jadi UN sama dengan A plus N-1 dikalikan beda, UN-nya kan 168 ya. Berarti di sini 6 ditambah N-1 bedanya 3, berarti ini 168, ini dikalikan berarti 3N plus 6, ini dikurangi 3 sama dengan 168. Jadi 3N sama dengan 168, ini kan plus 3, berarti ke arah kanan jadinya min 3. 168 dikurangi 3, berarti 3N sama dengan 165 ya. Jadi N-nya adalah 165 dibagi 3, ini hasilnya adalah 55. Jadi 168 itu suku ke 55. Jadi kalau kita mau nyari jumlahnya berarti ya S55. Nah, Sn tadi rumusnya N/2 dikalikan A ditambah UN. Kita pakai ini karena suku pertama ada, suku terakhir ada. Kita masukkan ini 55/2 dikalikan A-nya 6, kemudian ini suku ke N-nya 168. Ya tinggal ngitung aja ya. Ini berarti 174. Nanti kamu bagi 2 dulu terus dikalikan 55. Hasilnya adalah 4785. Nah, ini untuk yang bilangan habis bagi 3. Sekarang yang habis dibagi 3 dan 4. Caranya sama seperti di samping. Berarti begini. A plus N-1 dikalikan beda. Ini hasilnya harus 168 juga, tapi ingat ini A nya berbeda ya, 12 ditambah N-1 bedanya juga 12, berarti 168, ini berarti 12N, 12 dikurangi 12 habis, ini berarti sama dengan 168, berarti N nya adalah 168 dibagi 12. Nah, 168 bagi 12 itu berarti 14. Nah, artinya kita mencari S14. S14 berarti ya N/2 A plus UN. Berarti di sini 14/2 dikalikan A-nya 12, suku terakhirnya 168. Nah, nanti ini hasilnya adalah 1260. Jadi, kalau nanti ditanyakan gitu, tadi adalah jumlah bilangan yang habis dibagi 3 gitu, tetapi tidak habis dibagi 4, maka sama dengan jumlah bilangan yang habis dibagi 3 dikurangi jumlah bilangan yang habis dibagi 3 dan 4. Itu artinya nilainya adalah sama dengan ya, saya taruh sini aja ya, sama dengan 4785 ini kita kurangi 1260. Jadi hasilnya adalah 3525. Oke, saya kira 4 soal ini sudah cukup. Semoga kalian memahami apa yang Bu Putri sampaikan. Jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.